Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Manarul Albab, sebagai presenter 1, kemudian Ana Fikratul Zakia sebagai presenter 2, dan Titik Nur Hidayah sebagai presenter 3. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PPT dan juga video mengenai nilai tukar dan kurs mata uang. Pertama adalah sistem nilai tukar tetap. Jadi, apa sih itu pengertian dari sistem nilai tukar tetap? Sederhananya, ini adalah pengaturan moneter di mana pemerintah atau bank sentral suatu negara secara resmi menetapkan nilai mata uang domestik mereka terhadap mata uang asing lainnya. Misalnya mematok rupiah terhadap dolar US atau bahkan terhadap suatu standar internasional tertentu seperti emas di masa lalu. Dalam sistem ini, komitmen utama bank sentral adalah untuk menjaga agar nilai tukar yang sudah ditetapkan itu tidak berubah atau hanya diizinkan bergerak dalam rentang yang sangat-sangat sempit di sekitar nilai patokan tersebut. Nah, pastinya seluruh sistem nilai tukar itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari sistem nilai tukar tetap itu apa saja? Dan yang pertama adalah keunggulan. Keunggulannya adalah memberi kepastian bagi para pelaku ekonomi seperti eksportir, importir, atau bahkan investor asing yang ingin berinvestasi di dalam negeri. Mereka akan memiliki gambaran yang jelas dan stabil mengenai nilai tukar. Ini tentu saja mengurangi ketidakpastian dan risiko kurs, sehingga mempermudah perencanaan bisnis, transaksi perdagangan internasional, dan mendorong investasi jangka panjang. Dan kekurangan dari sistem nilai tukar tetap ini adalah terbatasnya independensi kebijakan moneter. Mengapa? Karena fokus utama bank sentral adalah menjaga stabilitas kurs yang dipatok. Mereka mungkin menjadi kurang fleksibel atau bahkan tidak bisa sepenuhnya menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga untuk mencapai tujuan domestik lainnya. Misalnya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi atau mengendalikan pengangguran. Untuk yang kedua adalah sistem nilai tukar mengambang. Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang lain sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan pasar. Artinya, nilai tukar tersebut bergerak naik atau turunnya berdasarkan hukum penawaran dan permintaan terhadap mata uang asing itu sendiri di pasar global. Anda bisa membayangkannya seperti harga barang di pasar biasa. Jika permintaan terhadap dolar US misalnya sangat tinggi karena banyak orang atau perusahaan ingin membelinya, maka nilainya akan cenderung meningkat. Sebaliknya, jika banyak yang ingin menjual dolar US, nilainya akan cenderung melemah atau menurun. Mengenai keunggulan dari sistem nilai tukar mengambang, salah satunya adalah memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan moneter mereka, karena mereka tidak perlu terus-menerus khawatir menggunakan cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar. Selain itu, nilai tukar bisa menyesuaikan diri secara otomatis terhadap perubahan kondisi ekonomi domestik maupun internasional. Untuk kekurangannya atau sisi negatifnya, yang utama adalah dari sistem mengambang adalah potensi fluktuasi nilai tukar yang tinggi dan kadang sulit diprediksi. Ini bisa menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku bisnis, terutama yang terlibat dalam perdagangan internasional. Sistem ini juga rentan terhadap aksi spekulasi pasar, di mana spekulan bisa memperparah volatilitas nilai tukar demi keuntungan. Nah, untuk yang ketiga adalah sistem nilai tukar campuran. Dalam sistem nilai tukar campuran ini itu memiliki prinsip yang sangat menarik karena menggabungkan kekuatan pasar dengan peran strategis pemerintah. Jadi pada dasarnya kurs mata uang dalam sistem ini dibiarkan bergerak atau mengambang sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar
persis seperti pada sistem nilai tukar sebelumnya, yaitu sistem tukar mengambang murni. Namun di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya itu di dalam kendali. Pemerintah melalui bank sentralnya, dalam kasus bank kita, Bank Indonesia, itu tidak tinggal diam sepenuhnya. Mereka memiliki peran untuk sekali melakukan intervensi di pasar valuta asing. Intervensi ini bukan untuk menetapkan kurs pada level tertentu seperti pada kurs tetap, melainkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar jika terjadi gejolak pasar yang terlalu besar, pergerakan yang dianggap tidak wajar, atau fluktuasi ekstrim yang berpotensi merugikan perekonomian. Mengapa sistem nilai tukar campuran ini itu sistem yang realistis dan sistem yang sering digunakan? Karena sistem ini dianggap berhasil menggabungkan keunggulan dari kedua sistem sebelumnya, yaitu tetap dan juga mengambang murni. Namun tentu saja dalam sistem campuran ini itu memiliki beberapa kelemahan atau tantangan. Kelemahan utamanya terletak pada efektivitas intervensi bank sentral. Agar intervensi ini efektif dalam meredam gejolak pasar dan menjaga stabilitas, bank sentral perlu memiliki cadangan devisa dalam jumlah yang besar. Menjaga cadangan devisa yang memadai ini membutuhkan pengelolaan ekonomi makro yang hati-hati dan kebijakan yang tepat. Singkatnya, sistem nilai tukar mengambang terkendali atau campuran ini adalah pilihan yang menyeimbangkan antara kekuatan pasar dan kebutuhan akan stabilitas, menjadikannya sistem yang realistis dan banyak diadopsi, khususnya oleh negara-negara yang sedang berkembang namun ingin tetap memiliki kemampuan untuk merespon gejolak ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar dan kurs mata uang. Faktor yang pertama ada inflasi. Keadaan inflasi yang tinggi dalam suatu negeri menyebabkan daya belinya menurun dan barang-barang lokal menjadi kurang kompetitif di pasar internasional. Suku bunga juga berperan penting. Suku bunga yang tinggi cenderung menarik investasi asing karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang stabil memberikan sinyal positif bagi investor. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula peluang investasi, sehingga mendorong arus modal masuk dan memperkuat nilai tukar rupiah. Faktor selanjutnya ada faktor eksternal dan dinamika pasar. Neraca perdagangan mencerminkan perbandingan antara ekspor dan impor. Ketika ekspor lebih besar daripada impor atau terjadi surplus perdagangan, maka devisa yang akan masuk ke dalam negeri meningkat sehingga memperkuat nilai tukar rupiah. Arus modal asing juga sangat menentukan. Investasi asing yang masuk akan meningkatkan permintaan terhadap rupiah. Sebaliknya, ketika terjadi capital outflow, investor asing menarik dananya dan menukarkannya ke mata uang asing sehingga melemahkan rupiah. Cadangan devisa berfungsi sebagai alat stabilisasi. Semakin besar cadangan devisa, semakin besar kemampuan Bank Indonesia untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing guna menjaga stabilitas nilai tukar. Faktor yang terakhir adalah faktor non-ekonomi dan psikologis. Stabilitas politik dan keamanan sangat berpengaruh terhadap persepsi investor. Situasi politik yang kondusif meningkatkan kepercayaan pasar dan mendorong penguatan nilai tukar. Sebaliknya, kondisi politik yang tidak stabil dapat menurunkan minat investasi dan memperlemah rupiah. Persepsi dan spekulasi pasar juga tidak kalah penting. Ekspektasi negatif terhadap kondisi ekonomi, isu-isu politik maupun rumor pasar dapat menyebabkan pelaku pasar melepas rupiah secara besar-besaran yang berdampak pada depresiasi nilai tukar. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan kurs melalui kebijakan moneter dan intervensi langsung di pasar valuta asing untuk meredam gejolak nilai tukar yang terlalu ekstrim. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang depresiasi dan apresiasi nilai tukar rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang dampak dari depresiasi nilai tukar rupiah.
Depresiasi nilai tukar rupiah memiliki beberapa dampak. Yang pertama yaitu peningkatan harga biaya impor dan inflasi. Depresiasi rupiah membuat harga barang impor menjadi lebih mahal. Hal ini karena nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing melemah. Hal ini meningkatkan biaya produksi, terutama bagi industri yang bergantung terhadap barang impor seperti industri manufaktur dan farmasi. Kenaikan biaya ini diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga jual barang yang sangat tinggi. Hal ini memicu terjadinya sebuah inflasi. Inflasi menurunkan minat daya beli masyarakat dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena konsumsi rumah tangga yang menurun. Oleh sebab itu, stabilitas nilai tukar rupiah penting untuk mengendalikan inflasi. Selanjutnya yaitu peningkatan daya saing ekspor. Depresiasi rupiah dapat menguntungkan kegiatan ekspor karena membuat produk Indonesia lebih murah di pasar internasional, sehingga harganya lebih kompetitif. Hal ini mendorong permintaan terhadap barang ekspor Indonesia, meningkatkan produksi, lapangan kerja, dan devisa. Dampak positif ini bergantung pada kemampuan industri dalam pemenuhan permintaan global. Dengan dukungan kebijakan dan infrastruktur yang memadai, depresiasi dapat menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu beban utang luar negeri. Depresiasi rupiah meningkatkan beban utang luar negeri karena pembayaran dalam mata uang asing menjadi lebih mahal dalam rupiah. Hal ini mempercepat keuangan negara dan perusahaan, mempengaruhi arus kas, rasio utang terhadap PDB, serta kepercayaan investor. Beban utang yang naik mengurangi bank fiskal dan bisa memperburuk secara neraca pembayaran. Dalam kondisi ekstrim, risiko gagal bayar meningkat. Oleh karena itu, manajemen utang dan strategi lindung nilai sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi. Materi selanjutnya adalah dampak apresiasi nilai tukar rupiah. Apresiasi nilai tukar rupiah memiliki beberapa dampak, yaitu materi selanjutnya yaitu penurunan biaya impor. Apresiasi rupiah menguntungkan sektor yang bergantung pada impor karena menurunkan biaya pembelian barang dari luar negeri. Perusahaan, terutama di sektor manufaktur yang menggunakan bahan baku impor, dapat menghemat biaya produksi dan meningkatkan margin keuntungan atau menurunkan harga jual. Bagi konsumen, barang impor menjadi lebih terjangkau yang mendorong daya beli dan menurunkan tekanan inflasi. Dengan demikian, apresiasi rupiah yang terkendali dapat menciptakan efisiensi biaya, meningkatkan daya saing produk di pasar domestik, serta mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Materi selanjutnya atau materi yang kedua yaitu penurunan biaya impor. Apresiasi rupiah dapat menguntungkan sektor yang bergantung pada impor karena menurunkan biaya pembelian barang dari luar negeri. Perusahaan, terutama di sektor manufaktur yang menggunakan bahan baku impor, dapat menghemat biaya produksi dan meningkatkan margin keuntungan atau menurunkan harga jual. Bagi konsumen, barang impor menjadi lebih terjangkau yang mendorong daya beli dan menurunkan tekanan inflasi. Dengan demikian, apresiasi rupiah yang terkendali dapat menciptakan efisiensi biaya, meningkatkan daya saing produk di pasar domestik, serta mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak yang ketiga yaitu dampak terhadap pasar saham. Apresiasi rupiah berdampak signifikan pada pasar saham Indonesia, terutama bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional. Perusahaan eksportir bisa terdampak negatif karena produk mereka menjadi lebih mahal di pasar global, menurunkan permintaan dan laba sehingga menekan harga saham. Sebaliknya, perusahaan yang mengandalkan impor dapat diuntungkan oleh biaya produksi yang lebih rendah. Namun, fluktuasi nilai tukar tetap memicu volatilitas pasar saham, terutama jika apresiasi terjadi tiba-tiba atau tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan rupiah perlu dikelola dengan cermat agar tidak memicu gejolak pasar dan tetap mendukung kinerja jangka panjang emiten.